Saya Wulandarlia merupakan salah satu CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Subang. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan coaching dengan alur supervisi akademik. Dan pada kesempatan ini, saya berperan sebagai supervisor dan yang akan menjadi coachnya yaitu Bu Cica dari SMA Negeri 1 Pemanukan. Dan yang bertindak sebagai coachingnya yaitu Ibu Ika dari SEM Pamukakan. Oke, baik. Kita mulai aja ya, Bu Cica. Siap. Oke, sebelum melakukan proses coaching kali ini, izinkan saya menanyakan kabar dulu. Assalamualaikum, Bu Cica. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Luar biasa menyenangkan atau luar biasa gimana nih? Luar biasa menyenangkan. Alhamdulillah. Bulan gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga luar biasa menyenangkan hari ini. Alhamdulillah. Kita senantiasa diberi kesehatan ya Bu Cica. Amin, amin. Oke, rencananya Bu Cica hari ini akan melakukan coaching ya? Ya, betul sekali, Bu. Oke, dengan Bu Ika sebagai coaching ya? Bu Ika sebagai coaching, betul. Baik, izinkan saya sebelum Ibu Cica melakukan coaching, saya akan melakukan pra-observasi dulu ya Bu. Di sini nanti saya akan mengajukan yang pertama itu ada penilaian dulu, rubrik penilaian, kemudian nanti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan buat Ibu. Oke, bisa Bu Cica kita mulai? Siap Bu, mari kita mulai. Baik, terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya nilai pada kesempatan coaching ini, yaitu yang pertama rubriknya apakah nanti Bu Cica itu sudah melakukan percakapan coaching menggunakan alur Tirta atau belum. Kemudian yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian bagaimana coaching tersebut bisa merespon atau menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan. Kemudian apakah prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching itu sudah dilaksanakan belum dalam proses coaching. Seperti itu Ibu. Jadi rubrik penilaiannya dari situ. Ya. Bisa jelas Ibu? Jelas Bu. Oke, siap. Nanti kita lanjut ya. Di sini juga saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait coaching itu. Yang pertama, potensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam sesi coaching hari ini? Baik, untuk kegiatan coaching hari ini ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan Bu, yaitu pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Ya, betul sekali. Untuk pertanyaan kedua, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara lebih spesifik ingin Ibu kembangkan dari ketiga kompetensi tadi? Ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik, sejujurnya saya ingin mengembangkan ketiganya Bu, ya. Baik itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Insya Allah ketiganya itu ingin saya kembangkan dengan baik dalam proses coaching yang akan saya lakukan bersama dengan Ibu Ika. Mungkin seperti itu Bu Wulan. Siap, bagus sekali ya Bu. Berarti Ibu akan fokus ke ketiga kompetensi itu. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Saya kira ini akan menjadi sangat menarik sekali gitu jika Ibu sudah bisa menerapkannya. Ya, mudah-mudahan. Dan pertanyaan terakhir nih dari sesi praobservasi ini, kira-kira apa tujuan Ibu dalam melakukan coaching hari ini bersama Bu Ika? Oke. Melalui kegiatan coaching yang akan saya lakukan dengan Bu Ika, saya
Oke, baik sekali Bu Cica. Berarti saya berharap Bu Cica dapat melaksanakan coaching hari ini bersama Ibu Ika dengan baik sesuai dengan alur cerita, kemudian bisa lancar. Mungkin sekian ya pertanyaan yang saya ajukan dari segi observasi ini. Saya persilahkan kepada Bu Cica dan Bu Ika untuk melakukan atau untuk memulai coaching hari ini. Silakan Bu Ika dan Bu Cica, selamat mengerjakan coaching. Baik, terima kasih kepada Bu Wulan. Mungkin di sini sudah ada Bu Ika-nya. Kita bisa langsung mulai aja, Bu. Oke, yuk. Sudah siap ya? Siap. Oke. Assalamualaikum Bu Ika. Halo, waalaikumsalam Bu Cica. Gimana nih kabarnya hari ini? Hari Senin ya, biasanya moodnya masih terbayang-bayang di hari Minggu, tapi so far sih alhamdulillah berjalan baik sampai tengah hari ini. Ya, mudah-mudahan seminggu ke depannya tetap semangat ya Bu ya. Yes, mudah-mudahan. Ini Bu Ika, katanya saya dengar Bu Ika ingin bertemu dengan saya ya. Ada apa? Iya betul. Kita udah lama ya nggak ketemu ya. Sebenarnya banyak hal yang ingin didiskusikan serta dimintai pendapatnya. Tapi mungkin untuk pertemuan kali ini ada satu hal yang mengganjal dalam diri saya sehingga kayaknya saya harus ngobrol nih sama Bu Cica untuk menyelesaikan masalah ini. Mudah-mudahan ada solusi yang sudah dibicarakan. Kira-kira apa nih rencana atau apa nih yang mau dibahas dari pertemuan kita? Oke, sebenarnya ada satu hal yang mengganjal dalam diri saya untuk nanti dilakukannya di pembelajaran terkait pembelajaran seni tari ya. Minggu depan itu adalah pembelajaran seni tari. Saya masih bingung nih jadi apa yang saya gunakan untuk kegiatan pembelajaran di minggu depan. Kira-kira tujuannya atau hasilnya mau seperti apa nih dari Bu Ika dari pertemuan ini? Saya sih berharap ya di pertemuan kita ngobrol hasilnya saya jadi bisa tahu gitu apa ya media-media pembelajaran yang bisa saya gunakan untuk pembelajaran seni tari di minggu depan gitu. Pembelajaran nanti gitu ya. Ya. Kira-kira keberhasilan yang menurut Bu Ika dari pertemuan kita. Saya jadi nanti dapat model media pembelajaran apa yang bisa saya gunakan untuk pembelajaran seni tari sehingga nanti penyampaian pembelajarannya atau tujuan pembelajarannya ke anak tercapai gitu dengan media memang yang bisa saya gunakan gitu di pembelajaran tersebut. Kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 nih Bu, posisi Bu Ika sekarang ada di mana sih? Mungkin sekarang kalau lihat ke media pembelajaran di seni tari mungkin saya masih di skalanya masih di 5 ya Bu ya. Kalau dari media pembelajaran di seni tari. Karena yang pertama kan kalau seni tari itu Bu biasanya tuh anak tuh harus melihat sesosok gitu ya untuk mereka belajar gitu. Nah, saya tuh belum sampai ke sana Bu gitu. Saya tuh belum bisa menjadi role model untuk anak-anak dalam pembelajaran seni tari gitu. Jadi anak-anak masih lihat gambar gitu kan, oh gerakannya seperti ini, lalu baru kita praktekkan dengan cara gitu. Tapi ya gitu, belum adanya kelulusan dari saya buat ngajar gitu secara langsung ke anak gitu. Jadi anak kita masih lihat gambar, kita masih nari gitu kan secara step by step-nya seperti apa gitu. Jadi belum masih lah untuk memperagakan itu. Jadi sebenarnya itu ingin mempraktekkan sendiri gitu ya. Tapi apa ya istilahnya ada kendala-kendala yang masih ya saya masih belum bisa gitu ya dalam dirinya gitu. Ya masih belum ini ya betul. Oke. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Ika sendiri pasti kesulitan dari Bu Ika untuk mencapai tujuan tersebut yang mana tadi Bu Ika mau anak-anak itu ada modelnya gitu. Kira-kira apa dari Bu Ika sendiri? Aku sebenarnya senang belajar hal-hal baru ya. Kayak misalkan saya senang belajar seni tari gitu kan.
hal-hal baru lah ya, mungkin salah satunya itu saya seneng gitu seni tari gitu. Cuman kalau lihat dari untuk sekarang sih kayaknya agak mepet-mepet juga gitu kalau misalkan memang harus belajar dulu karena kan dalam seminggu ini tuh sempit ya waktunya ya gitu ya, kalau misalkan memang harus belajar agak agak susah juga gitu waktunya. Ya, tapi saya orangnya suka belajar gitu, saya nggak pernah aja orangnya. Mungkin bahwa ya sebenarnya sangat istilahnya sangat belajar, sangat ingin belajar gitu ya, tapi itu yang menjadi kendala terbesar. Ya betul. Kira-kira untuk kemungkinan apa sih bisa Ibu Ika ambil? Sebenarnya kalau karena saya senang hal baru gitu ya, tapi sebenarnya ada juga sih terpikirkan hal lain, misalkan saya menggunakan media-media lain gitu ya. Sempat terpikirkan juga medianya mungkin tidak harus role model saya, tapi lewat guru tamu gitu ya. Terus bisa juga lewat penayangan video di kelas tentang sebuah tarian yang memang sedang kita pelajari. Jadi selain memang saya sebagai modelnya secara langsung mengajarkan kepada anak, tapi anak juga mungkin saya bisa mengundang guru tamu untuk kegiatan tersebut. Kemudian saya juga bisa memperlihatkan video sehingga tujuan pembelajaran memang bisa tercapai gitu. Ada beberapa sih option sebenarnya Bu yang bisa saya lakukan. Berarti kan misalnya ya bisa dari guru tamu ya, bisa dari video-video gitu. Nah, kira-kira apa sih hambatan atau gangguan apa namanya yang menghalangi Ibu untuk meraih tujuan tersebut? Mungkin kalau misalkan dilihat dari peluangnya sendiri ya, kayak misalkan saya ngundang guru tamu, berarti saya harus dulu punya jadwalnya gitu. Saya harus ketemu dulu, harus match dulu jadwal dan waktunya. Jadwalnya guru tamu bisa nggak di jadwal pembelajaran saya gitu. Terus kemudian kalau saya jadi model, seminggu itu saya bisa nggak melakukan itu? Apakah saya udah luas belum ya memperagakan itu ke anak? Sudah maksimal belum ya saya melakukan itu gitu ya, supaya jadi contoh yang baik buat anak. Kemudian mungkin kalau dari hambatan video, gimana caranya saya memang mencari video yang memang beneran bagus sehingga anak tuh cepet gitu ya, walaupun memang dari sebuah video tapi anak bisa apa ya namanya itu bisa belajarnya memang dengan enak gitu, walaupun memang dari visual gitu. Tadi kan kita bilang ada guru tamu, bisa dari video. Nah, apa namanya? Jadi mungkin itu kali ya rencana Ibu ya, selain Ibu Ika yang menjadi role modelnya gitu ya. Gitu. Nah, kira-kira dari dua rencana itu, mana yang menjadi prioritas untuk Ibu Ika? Sebenarnya sih kalau misalkan dilihat dari waktu juga ya, yang seminggu ini kayaknya juga agak mepet-mepet juga gitu ya. Kayaknya ada satu solusi yang memang dikiranya mungkin kayaknya bisa dipakai dalam waktu ini gitu ya, waktu dekat ini. Ini video itu kali ya Bu ya. Memang kebetulan kan memang ada juga kan perangkatnya di sini gitu kan untuk mempertontonkan video tersebut gitu. Mungkin sejauh ini sih yang terpikirkan hanya itu. Untuk jangka yang sekarang mungkin itu gitu prioritasnya. Dalam rangka mempercepat gitu ya, maksudnya ya agar segera tercapai ya Ya. tujuan dari pembelajarannya gitu. Nah, bisa dijabarin nggak strategi tersebutnya tuh nanti akan gimana, apa yang perlu disiapkan mungkin seperti itu. Mungkin kalau untuk video ini pertama harus lihat dulu mungkin ya, video bagus yang seperti apa, kemudian koneksi internetnya di sekolah memang bagus, jangan sampai nanti ketika saya play justru anak-anak ketika lagi belajar ya betul. Bisa juga solusinya alternatif yang lain, mungkin bisa saya download dulu videonya, bila nanti memang ada yang koneksi internetnya memang jelek, bisa tetap play walaupun memang tidak ada koneksi internet gitu. Nanti anak-anaknya dikelompokkan dulu beberapa kelompok, sehingga kalau misalkan memang perangkat yang besar tidak bisa digunakan, ada kemungkinan lain yang bisa saya gunakan itu handphone ya. Jadi mereka bawa handphone ke sekolah per kelompok, tapi memang handphone itu digunakan hanya untuk pada saat seni tari saja. Jadi anak-anak bisa lihat walaupun nanti mungkin si perangkatnya
mati listrik gitu ya. Masih ada handphone dari setiap kelompok yang bisa mereka gunakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran tersebut gitu. Oke, baik. Nah, kira-kira dari rencana Ibu Ika itu apa sih yang menjadi ukuran keberhasilannya? Mungkin sesuai dengan tujuan pembelajarannya, anak-anak jadi paham dan tahu sebuah tarian yang memang ada di pembelajaran tersebut, bagaimana mereka bisa mempraktekkan tarian-tarian tersebut dengan baik, dan keluasannya mereka menari juga terlihat, dan ada asesmen yang memang saya gunakan untuk menilai anak-anak di tujuan pembelajaran tersebut. Yang namanya rencana gitu kan Bu, ya pasti akan ada halangannya gitu. Kira-kira dari rencana Ibu yang tadi mau menggunakan video gitu ya, menggunakan video, pasti kan Ibu Ika udah tahu nih akan ada gangguan-gangguan yang akan terjadi. Kira-kira menurut Ibu bagaimana nih cara mengantisipasi gangguan yang akan terjadi? Ya gangguan sih pasti ada. Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa mungkin di awal kalau pakai yang option ini gangguannya akan seperti ini gitu ya. Saya berharap kerjasama dengan anak-anak bisa lebih terjalin. Jadi ketika ada option yang memang tidak kita terpenuhi, kita bisa pakai option-option lain gitu, sehingga pembelajaran seni tari masih bisa dilakukan gitu. Jadi walaupun mungkin plan ini nggak bisa kita lakukan, kita punya plan yang kedua tadi gitu. Kolaborasi saya dengan peserta ini harus jauh lebih baik dibandingkan mungkin dibandingkan plan-plan yang lain gitu. Jadi ketika plan yang A ini nggak bisa tercapai, kita langsung ke plan B gitu. Gimana komitmen kita aja gitu ya, maksudnya kolaborasi kita dengan anak-anak gitu di kelas gitu. Baik, berarti memang menerapkan beberapa plan gitu ya, ketika satu tidak jalan langsung jadi ya Ya, apa namanya realisasi itu kegiatan pembelajarannya. Nah, apa yang menjadi komitmen rencana aksi ini? saya harus melakukan ini sebaik mungkin, apapun plan yang memang saya jalankan, plan A yang pertama atau plan B, tetap harus saya kerjakan dengan betul sehingga tujuan pembelajaran yang memang ingin tercapai itu bisa tercapai oleh siswa gitu. Jadi ada plan yang ini tuh memang harus benar-benar saya harus benar-benar melaksanakan ini dengan baik. Direncanakan dengan sangat Ya, direncanakan dengan sangat matang, dieksekusi juga dengan baik. sehingga nanti eksekusinya ataupun rencananya itu bisa tereksekusi dengan maksimal gitu ya, dan tujuan belajarnya tercapai. Nah, kira-kira kalau dari apa namanya rencana aksi itu ada nggak sih pihak yang bisa membantu kita untuk menjaga komitmen tersebut? Yang pertama diri sendiri ya, pasti diri sendiri bagaimana komitmen kita terhadap keinginan ini, kemudian juga dari siswanya sendiri bagaimana komitmen itu. Kalaupun saya nggak bisa jalanin sendiri gitu, pasti harus siswa harus ikut andil besar di sini. Kemudian rekan guru juga yang memang saya harus memberitahu apa yang mau saya lakukan, minimal ya ke rekan-rekan guru dan kepala sekolah terhadap proses pembelajaran yang satu ini gitu. Orang tua pasti terlibat Ya juga betul, ya Bu, orang ya, tua juga kan tentunya ya. karena tadi handphone itu kan mungkin ada mereka yang bawa handphone, jadi mereka tahu gitu, orang tua juga tahu, oh ya handphone ini akan digunakan untuk apa gitu. Baik. Mungkin saya kira cukup sekian kali ya Bu ya, Ya, pertemuan kita. Semoga Bu Ika bisa mendapatkan apa namanya solusi dari permasalahan yang Bu Ika hadapi dari percakapan kita gitu ya. amin. Nanti setelah akan melakukan apa namanya rencana aksinya, kemudian setelah melakukan rencana aksi lagi akan terdapat lanjut apa namanya sesi setelah apa namanya observasi gitu mungkin ya Bu Ika. Baik, terima kasih Bu Ika untuk waktunya nih sudah So saya harusnya bilang terima kasih. Harusnya saya loh yang bilang terima kasih. Jadi saya jadi udah tahu nih apa yang harus saya lakukan gitu. Sempat kan kemarin kehilangan ide dan sekarang alhamdulillah udah membantu nih sesi coaching ini. Terima kasih banyak Bu Cica. Alhamdulillah sama-sama. Terima kasih juga. Saya juga senang bisa membantu
kemarin sih, lebih tepatnya masih bingung dengan apa yang harus saya lakukan di tujuan pembelajaran yang ini, sehingga karena keterbatasan memang yang saya punya gitu ya, keterbatasan saya, kemampuan juga keterbatasan waktu gitu. Tapi saya juga harus tetap tujuan pembelajarannya harus tercapai. Tapi di sisi coaching ini saya jadi lega karena ternyata ada option-option lain yang bisa saya lakukan untuk di sesi pembelajaran sengit hari ini. Alhamdulillah enak juga ngobrol sama Bu Cica karena memang dari segi kedekatan kita juga udah dekat ya. Selain sesi coaching di pendidikan, kita juga sering ngobrol ya tentang hal lain di luar pendidikan. Jadi memang enak gitu diajak ngobrolnya sehingga memang nyaman ya. Karena kenyamanan itu jadi kita jadi ngobrolnya santai sehingga memang solusi-solusi yang diharapkan alhamdulillah akhirnya ada gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih nih Bu Cica, Bu Ika, hebat, keep applause buat kalian ya. Sangat-sangat bagus sekali. Oke, kita lanjut ke sesi observasi mungkin ya Bu Cica. Sama halnya dengan tadi observasi, kemudian Bu Cica sudah melakukan coaching. Di sini saya sebagai observernya atau pengamatnya. Dan setelah ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait coaching yang sudah Ibu lakukan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan coaching kita hari ini? Baik, terima kasih Bu Bulan. Alhamdulillah kegiatan coaching yang saya lakukan bersama Bu Ika berjalan dengan lancar dan dalam kegiatan atau percakapan yang saya lakukan juga saya sangat menerapkan menggunakan dalam proses kegiatan coaching. Oke, bagus sekali ya Bu. Berarti alur tirtanya sudah terlaksana dengan baik ya ketika Ibu melakukan coaching dengan Bu Ika. Baik, jika seperti itu, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan selama Ibu tadi coaching ya bersama Bu Ika. Yang pertama dari segi prinsip coaching kan ada 3 ya. Saya lihat kemitraan dari segi kemitraan Bu Ika sudah melakukan dengan baik ya. Terlihat tidak ada di sini tidak ada yang saling menggurui gitu ya seperti itu. Kemudian yang kedua meningkatkan potensi dari Ika sendiri semakin meningkat ya setelah melakukan adanya obrolan seperti ini. Dan yang terakhir dari segi prinsip coaching itu kreatif, Bu Cica sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali potensi yang ada dari Ibu Ika sebagai coaching. Dari segi alur tirta, alhamdulillah saya lihat dari awal gitu ya, alur tirta sudah berjalan dengan baik mulai dari Ibu Ica menanyakan tujuan dari coaching ini, kemudian mengidentifikasi masalah yang terjadi, kemudian Bu Ika juga sudah menjawab rencana aksi yang betul dengan adanya strategi, kekuatan yang dimiliki Bu Ika dan pada akhirnya tanggung jawabnya juga sudah terlihat gitu ya. Jadi secara keseluruhan coaching ini sudah berjalan dengan baik dan lancar dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah terkait itu pertanyaan terakhir nih dari pasca observasi yang ingin saya tanyakan, kira-kira setelah barusan Bu Cica melakukan coaching dengan Bu Ika, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin setelah saya melakukan proses coaching tadi dengan Bu Ika, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya lebih menekankan alur tirta dalam proses kegiatan coaching. Jadi alur tirtanya itu benar-benar saya terapkan dalam proses coaching dengan Bu Ika gitu, sehingga tujuan dari proses coaching itu bisa terlaksana, kemudian hasilnya juga sesuai
baik, berarti yang ingin Ibu tingkatkan pada segi coaching ini adalah Ibu ingin meningkatkan pengembangan yang lebih baik lagi dari Alur Tirta seperti itu ya. Dan saya berharap setelah adanya supervisi seperti ini, Bu Cica dapat meningkatkan kemampuan coachingnya dengan menggunakan Alur Tirta lebih baik lagi. Kemudian penyelesaian masalahnya juga lebih baik, gitu ya. Yang berharap bisa lebih baik dari sebelumnya. Mungkin sekian ya Bu Cica. Terima kasih nih sudah bersedia diobservasi oleh saya. Bu Ika juga terima kasih. Kita lanjutkan sesi pertemuannya di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih Bu Cica dan Bu Ika.